Genderuwo, pocong, kuntilanak bisa menyapa Anda dari balik pohon bambu. Nah ini banyak banget Pak yang nanyanya seperti ini sebenarnya. Mungkin Pak Yusing bisa kasih sedikit tanggapan Pak mengenai ini. Ya kalau menyapa disapa balik aja. Kita basically ngomong tentang nyamuk dan ular, nih banyak yang Nyamuk sharing. dan ular ya, banyak Ya, ya. sharing foto-foto nyamuknya juga gede banget. Mungkin bisa dilihat. Gimana Pak terkait ini mungkin? Bikin rumah begini di Indo ditinggal mudik seminggu habis ludes katanya sama pemulung. Aluminium dicopotin sama kaca, triplek, kayu dijualin, bambu-bambu dicopot, mungkin sisa semennya doang. Nah ini gimana Pak terkait ini menurut Pak Yusing? Halo guys, salam kenal semuanya, saya Steven. Hari ini kita lagi kedatangan tamu spesial, Pak Yusing dari Akanoma Studio. Halo, selamat datang Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Jadi hari ini kita lagi pengen ngomong empat mata sih. Terkait proyek Pak Yusing yang kemarin sempat kita liput, rumah mikro. Ya, rumah mikro. Nah ini kita menuai banyak sekali pertanyaan, tapi pertanyaannya macam-macam Pak. Ada yang dari yang benar-benar lucu, ada yang benar-benar menarik memang ya. Dan makanya akhirnya kita tanya Pak Yusing mau nggak kita undang untuk ngobrolin lagi ya Pak. Kita mulai aja ya Pak ya. Boleh, untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu, ini kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Yang pertama itu lebih ke Indonesia Mistis 2045 ini. Jadi ini banyak banget dari teman-teman yang nanya ini karena di depannya itu ada pohon pisang, pohon bambu ya. Ini saya bacakan pertanyaan dari Rasdiana Mirudin 471. View-nya itu view-nya pohon pisang itu tempat bersemayamnya pocong dan pohon bambu itu tempat mainnya kuntilanak sama genderuwo. Au 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 au. Ini dari pejantan tangguh juga, genderuwo, pocong, kuntilanak bisa menyapa Anda dari balik pohon bambu. Nah ini banyak banget Pak yang nanyanya seperti ini sebenarnya. Mungkin Pak Yusing bisa kasih sedikit tanggapan Pak mengenai ini. Ya kalau menyapa disapa balik aja. Biasanya kabur ya Pak kalau kayak gitu. Maksudnya begini, saya nggak yakin dari sekian banyak yang komentar tentang hantu itu betul-betul bisa melihat gitu. Mungkin hanya sebagian kecil, setahu saya ya, yang bisa melihat itu kan sedikit. Benar, mayoritas kita nggak bisa ngelihat. Jadi kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa ngerasain ngapain kita takut gitu kan. Mungkin cuman ditakut-takutin aja, asumsi yang kita tahu sebagainya begitu ya. Betul. Selama saya bekerja di sana dan seumur hidup nggak pernah ngelihat. Saya juga. Begitu teman-teman kita gitu kan. Dan mayoritas saya kira kondisinya seperti itu. Betul. Jadi kalau memang ada orang tertentu yang kebetulan bisa melihat, tinggal ganti pohonnya kan, jenis pohonnya gitu ya. Benar. Atau kalau memang dia sudah terbiasa melihat, jangan-jangan dia udah nggak takut lagi, malah jadi temen, biarin aja pohon itu di sana gitu. Bener, atau jangan-jangan itu kaca kali Pak. Gitu. Aduh, saya juga selama ini hidup nggak pernah ngeliat sih Pak. Ya karena kan yang kita tahu pun di mana-mana ada makhluk tidak kasat mata gitu ya. Dan tidak harus di pohon gitu sebetulnya ya. Jadi jangan menjadikan pohon itu sebagai objek yang lalu kita salahkan. Betul. Tuh, jadi teman-teman jangan salahkan pohonnya ya. Oke Pak, mungkin kita masuk aja ke pertanyaan kedua ya. Ini juga masih lumayan lebih relevan, menurut saya lucu juga. Ini gimana terkait nyamuk dan hewan-hewan lainnya? Nah ini ada pertanyaan dari NC75. Studionya ngeri bener, kalau saya ngeri dengan kemungkinan mudahnya akses berkunjungnya tamu-tamu yang tak diundang berupa hewan-hewan tak diinginkan. Bangunan terlalu dekat dengan rindangnya pepohonan, ngeri ngebayanginnya. Nah ini kayak dia basically ngomong tentang nyamuk dan ular. Nih banyak yang sharing. Nyamuk dan ular ya, banyak ya. Sharing foto-foto nyamuknya juga gede banget. Mungkin bisa dilihat. Gimana Pak terkait ini mungkin? Ya kita bahas nyamuk dulu ya. Kebetulan di lokasi kami itu sudah terbiasa membuat ruangan terbuka. Dan ada salah satu staf kami yang sudah lulus, alumni dari Akanoma, itu sudah 4 tahun tinggal di sana dan dia merasakan selama 4 tahun tinggal sedikit sekali nyamuknya, relatif sedikit begitu ya. Kemungkinan ada beberapa aspek keseimbangan alamnya yang sudah bagus sehingga nyamuk pun dimakan sama ada laba-laba, ada cicak dan sebagainya sehingga tidak banyak air tergenang dan lain sebagainya. Atau karena justru ruangannya yang terbuka, banyak bukaan, bukan cuma jendela yang buka kecil tapi banyak bukaan. Karena banyak bukaan tuh, kalaupun ada nyamuk dia lewat gitu, tidak bersarang di dalam ruangan gitu ya. Dan antisipasi lain kalau tentang nyamuk banyak sekali saya kira tentang kita bisa buat aromaterapi, misalnya kita pel pakai air serai rumah kita tiap sore atau tiap pagi misalnya, atau nanam serai wangi, itu membantu ya, atau masak
pandan misalnya ya, aroma-aroma itu membuat nyamuk nggak suka misalnya. Iya. Tapi pas kita kemarin kunjungan juga kita nggak merasa ada nyamuk sih. Terlalu banyak. Nggak berasa. Benar. Iya. Lalu tentang ular, sepengalaman kami memang di belakang studio kami masih kosong, masih bukit. Dan kadang-kadang suka ada ular di studio kami, tapi tidak pernah mendekat ke manusia. Jadi ular itu ada, kalau kita hadir, dia malah pergi begitu ya. Dan juga saya kira itu kondisi-kondisi yang dibuat seringkali karena kita curiga terhadap alam. Kita tidak pernah berinteraksi dengan alam, jadi kita mencurigai alam itu sebagai hal yang sangat mengancam. Gitu ya, benar. Padahal zaman dulu kita hidup di rumah-rumah nenek kita, kakek kita gitu kan, sering terbuka, kita beraktivitas di halaman. Saya juga kecil main di lapangan, banyak pohon dan sebagainya. Nggak pernah ada ancaman yang terlalu serius dan serius nggak pernah ada gitu dari serangga dan sebagainya begitu ya. Jadi relatif kadang-kadang kita terlalu takut duluan terhadap alam kita. Padahal kalau kita bersahabat, terbuka dengan alam, itu memberikan kenyamanan yang lebih kepada kita. Siap tuh. Jadi jangan netting dulu ya, negative thinking gitu. Sebenarnya alam itu malah enak lah ya. Betul. Kita emang nggak biasa aja lah. Justru cara kami banyak kepada klien kita membuat ruang-ruang yang terintegrasi antara ruang luar dengan ruang dalam sebagai tahap awal perkenalan dengan alam justru. Jadi ada teras, ada jendela yang bisa dibuka, ada taman dalam dan sebagainya. Supaya klien kami merasakan ternyata alam itu nyaman. Alam itu enak dan gitu tidak mengancam. Iya benar. Siap. Tuh teman-teman mungkin bisa diaplikasikan buat biar nggak ekstrim lah, langsung tinggal dibuka ya di hutan gitu ya. Masukin sedikit ada alam di sekitar rumah. Oke, ini untuk pertanyaan ketiga Pak, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Banyak juga yang takut nih Pak. Ini ada yang komen dari Venica Agnes, kalau duduknya melorot, ini langsung terjun. Nah ini kayaknya mereka lagi ngomongin di bagian yang ini ya. Bawah juga kita bisa buka dindingnya. Sehingga ini tampak jendela ketika dibuka, ini menjadi meja makan atau meja kerja. Waktu itu pas kita, ini kebetulan yang viral itu memang video yang ini juga kita viral, itu di mana Pak Yusing kan ngasih lihat ya ini bagian jendelanya bisa dibuka, lalu Pak Yusing bisa duduk di sana. Nah ini dia lagi ngomong kayaknya gimana kalau lagi di sana terus ketiduran terus melorot jatuh ke bawah gitu Pak. Mungkin ada tanggapan terkait ini. Ya, tidak semudah itu. Kalau kita sengaja mau melorot pun, itu tuh jedanya cuma segini nih, antara meja dan kursi itu sekitar 30 cm ya. Jadi tidak mudah untuk kita bisa jatuh ke bawah meja. Bahkan kalau mau maksa ngambil barang pun bisa kejeduk-kejeduk. Iya kan? Benar. Apalagi kalau tidak sengaja melorot, kayaknya sangat tidak mungkin. Gitu. Betul. Mungkin di video angle-nya kurang gitu kelihatan kali Pak ya kemarin. Betul ya. Jadi aman lah ya teman-teman, buat kita turun aja susah, apalagi secara secara tidak sengaja gitu ya masuk. Gitu, nggak mungkin kayaknya. Siap. Oke, ini kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini resiko, salah satu top komen yang paling banyak dikomentari ini Pak. Ini bukan nyinyir, ini desainnya ada beberapa flaw menurut dia. Yang pertama, resiko barang jatuh keluar rumah. Yang kedua itu resiko meja kotor karena posisi di luar. Yang ketiga, resiko anak-anak jatuh dari lubang buat kaki. Sama yang keempat itu sulit digunakan malam hari mengingat daerah tropis pasti banyak nyamuk. Idenya bagus tapi perlu direvisi sedikit. Ini dari Mizanuddin Hardiansyah 4117. Nah mungkin Pak Yusing bisa kasih komentar sedikit. Ya kalau nggak salah ada komentar dari siapa juga menjawab sedikit soal itu ya. Ini ada yang jawab juga ya benar tadi. You get out from here. Solusinya tuh ya pertama jangan bawa banyak barang. Terus kedua sebelum dipakai ya dibersihkan dulu. Terus ketiga jangan bawa anak-anak duduk di situ. Sama yang keempat jangan dipakai malam hari. Simple, nggak usah ribet. Ini dari You Get Out From Here. Ya tentang membersihkan. Sepengalaman kami bukan cuma meja di luar, bahkan meja di dalam rumah yang sering kita pakai setiap hari pun itu harus dibersihkan setiap hari. Kalau nggak pasti akan warnanya berubah, entah menghitam, banyak daki dan sebagainya begitu ya. Jadi memang kita harus bersihkan, terutama apalagi kalau di luar gitu ya. Barang saya kira tidak terlalu khawatir karena di situ kan di bawahnya kebun. Kalaupun sampai nggak sengaja jatuh, tinggal kita ambil ke kebun di bawah gitu. Jadi sangat mudah. Tentang nyamuk saya kira sudah dibahas ya. Anak-anak kalau memang ada kebutuhan khusus, anak-anak yang cukup aktif misalnya naik meja, naik kursi itu menakutkan, maka kita bisa tambahkan teralis. Tapi itu dibuat hanya sesuai kebutuhan aja. Kalau nggak ada ngapain kita tambah-tambah gitu kan? Benar. Jadi seperlunya aja kita buatnya begitu. Siap. Nice. Jadi ya menjawab sih, menjawab sekali Pak. Ya benar. Kalau memang ada anak-anak ya tinggal ditambah teralis sebenarnya.
Sip. Oke. Oh, yang terakhir Pak, jangan dipakai di malam hari itu. Nyamuk tadi ya, nyamuk kan kita sudah nyamuk ya, oke. Jadi siap. justru di sana nyaman sekali karena angin masuk lewat gitu ya, jadi adem sekali ya kalau kita kerja malam hari. Sip. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini relevan, saya sendiri juga penasaran nih Pak sebenarnya. Ini ada beberapa komentar lain yang merasa ngeri karena itu semua menggunakan konstruksi baja ya Pak ya? Baja berat ya tadi ya. Apakah aman kalau terjadi konsleting listrik? Lalu dari petir juga gimana gitu? Ini pertanyaannya dari Stanley Jeffons, tapi mungkin nggak saya bacakannya lumayan panjang. Ya, semua pipa kabel listrik, semua kabel listrik kita kasih pipa ya, jadi aman. Gitu. Aman ya. Terus juga perlu penangkal petir memang. Dan kebetulan di studio kami ada menara air yang cukup tinggi, itu radiusnya sudah cukup, kita sudah pasang penangkal petir dan grounding langsung ke bawah. Jadi relatif aman. Dan untuk kasus-kasus tertentu saya kira kalau kita memang membuat rumah yang relatif tinggi di sekitar lingkungan paling tinggi, maka kita perlu memasang penangkal petir. Kayaknya nggak rumah penuh dengan besi. Betul, pun kita tetap ada. Iya, di rumah saya juga ada sih, benar-benar. Kalau nggak elektronik kita suka rusak. Betul. Jadi udah terjawab ya teman-teman. Tetap bagaimanapun harus pakai penangkal petir. Lalu untuk yang kelistrikan ya di pipa lah, jangan ada yang kebuka gitu ya. Oke, pertanyaan kelima ini dari Jasun Sadut 99. Nah, ini sangat menarik sekali, tapi ada pertanyaan juga katanya. Bagaimana dengan gempa bumi? Bagaimana dengan antisipasi kesetrum listrik? Ini tadi terkait listrik udah dijawab. Untuk gempa nih Pak, gimana Pak untuk gempa? Ya, justru menariknya rumah mikro itu kan kecil. Dan dia konstruksinya kita buat ringan ya. Secara konstruksi dibanding beton jauh lebih ringan, dindingnya ringan, atapnya ringan. Jadi dia lebih fleksibel, bahkan bisa bergerak kalau baja itu ya, elastis gitu. Jadi lebih adaptif terhadap gempa. Malah lebih aman ya Pak ya? Malah lebih aman gitu ya, dibanding rumah berat. Rumah berat tuh rumah tembok bata, pakai beton dan sebagainya. Kalau betonnya kurang layak, tulangannya dan lain-lain, itu bisa ambruk karena dindingnya berat dan itu bisa mencelakakan. Nah kalau yang ringan-ringan, misalnya atapnya jatuh dan sebagainya, tapi semua dindingnya juga jatuh misalnya, itu ringan, jadi tidak terlalu membahayakan. Paling luka-luka sedikit gitu ya. Benar. Bisa diperbaiki. Benar. Kalau yang itu juga kan suka retak-retak ya Pak ya, kalau kayak beton. Kalau yang berat ya betul. Benar. Oke, malah jadi ini lebih kuat untuk gempa dibanding rumah beton biasa, teman-teman. Oke, nah ini kita juga masuk lagi ke pertanyaan ke-6. Ini ada pertanyaan dari Syukur Bahagia 4742. Kalau tanahnya luas sih, ada kebun, ada taman, dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi nggak kebayang kalau tanah pas-pasan, apalagi kalau di kota seperti di Oven. Nah ini dia lagi ngomongin tentang panas nih Pak. Kalau kemarin kan lokasi site-nya kebetulan di Bandung ya Pak ya, hampir dekat Cimahi ya situ ya. Tapi gimana kalau misalkan di Jakarta misalkan, apakah ada treatment khusus untuk mengurangi panas? Betul, ada pasti ya. Tapi kebetulan begini, saya sering sekali keluar masuk kampung-kampung kota yang padat ya, di Jakarta, di Surabaya, di Pontianak dan sebagainya, di Solo begitu ya. Justru kadang-kadang ketika kita masuk ke kampung kota, bahkan rumah-rumah mereka tanpa AC itu adem, karena pembayangan. Rumahnya yang berdempet-dempetan itu terkena bayangan gedung di sekitarnya. Itu membuat matahari tidak kena langsung ya. Jadi relatif lebih adem ya. Tapi beda lagi justru kalau di lahannya yang cukup luas, kita membuat bangunan yang kecil tapi terpapar matahari dari semua sisi, panas. Itu perlu insulasi khusus gitu. Apalagi di kota-kota yang panas. Salah satunya tentu menanam pohon sebanyak mungkin. Kita membuat insulasi pada atap, di sana juga kan sudah ada, kita tambahkan insulasi maupun pada dinding kalau kita perlu ya. Atau kanopi yang lebar supaya kacanya tidak langsung kena matahari gitu ya. Bisa lalu ada antisipasi. Bukaan juga ya Pak biar anginnya ngalir. Angin ngalir itu juga penting. Pasti. Ya. Siap. Jadi ya itu ya teman-teman. Panas itu ya karena kesorot matahari secara langsung. Nggak harus bangunan dengan baja aja ya Pak, micro house yang kemarin itu, tapi rumah biasa kalau kesorot panas juga ya Pak. Nah, saya ada pengalaman menarik sebetulnya dan ini sangat mengejutkan. Di Pantai Sanur, di dekat Mertasari atau apa kalau tidak salah begitu ya. Itu dekat pelabuhan. Di situ banyak sekali parkir kapal-kapal pesiar. Nah, saya jalan dari jalanan perumahan dekat situ menuju ke tempat parkirnya kapal pesiar waktu itu. Panas sekali, tengah siang-siang, jam 1 barangkali ya, di Sanur bayangkan ya. Pasti panas sekali. Tapi masuk ke satu sisi itu banyak pohon cemara udang. Cemara udang itu daunnya nggak rimbun, kecil-kecil, kayak daun pinus ya. Tapi matahari masih bisa masuk. Pohonnya berderet di situ, tiba-tiba adem.
Dan saya melihat banyak ibu-ibu anak-anak lagi piknik makan di situ. I see. Di tengah siang terik gitu. Ya. Itulah pentingnya pohon dan pembayangan saya kira ya. Benar. Di sekitarnya kosong, matahari semua terik. Di situ karena ada pohon langsung jadi nggak harus bener-bener gelap, asal ada pembatas aja ya Pak, biar nggak langsung ngalir, tembus. ya, jauh sekali. Benar. Saya juga pernah rasain hal yang sama sih. Jadi gitu teman-teman, yang penting jangan langsung kesorot sama mataharinya sebisa mungkin. Banyakin bukaan lah ya, ya tinggal mainin itu aja sih. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Lahan sempit nih Pak. Ini dari Zeta Bangun pertanyaannya. Nah ini terlihat asik karena lahan sekitarnya luas dan alam. Pertanyaannya, kalau semisal samping-sampingnya rumah tetangga yang berdekat-dekatan gimana? Gimana biar tetap terjaga privasi dan aliran udara tetap terjaga? Gimana? Ya, saya kira tidak masalah ya, karena kita beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar. Apapun yang ada di lingkungan sekitar itu menjadi salah satu pengalaman yang kita manfaatkan untuk menjadi bagian dari pengalaman ruangnya begitu ya. Seperti halnya kalau kita misalnya nginap di desa wisata. Desa wisata kan ada rumah-rumah di sekitarnya, tidak selalu kondisinya itu berjauh-jauhan. Justru kadang-kadang ada lokasi yang sengaja memang sengaja, memang kondisi aslinya desanya itu sudah padat gitu ya, tapi ada suasana khusus tertentu misalnya ya. Jadi setiap kawasan saya kira bisa punya potensi pemandangan yang menarik, suasana yang menarik yang berbeda, yang khas di daerahnya masing-masing gitu. Betul. Tentu secara desain kita bisa sesuaikan. Kalau ada beberapa pemandangan yang mau kita antisipasi, kita bisa kasih 2 lapis, 1 jendela, 1 ada bak tanaman, simpan pot di situ supaya ada pohon rambat dan sebagainya. Biar nggak terlalu kelihatan. Jadi kita bisa melihat pohon rambat di luar dari jendela kita misalnya, pohon gantung dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa antisipasi begitu. Siap. Jadi buat jawaban ini mungkin lebih tepatnya desainnya tuh bisa menyesuaikan ya Pak ya. Ya memang sangat tergantung ini tuh nggak desain fix gitu ya Pak. Memang itu bisa berubah tergantung dari respon terhadap lingkungan. Sip. Oke. Nah ini pertanyaan nomor 8, ini rembesan air. Nah ini pertanyaannya dari Super Digil Indonesia. Salut Pak Yusing, sangat inspiratif. Tapi bagaimana mengatasi rembesan air untuk penggunaan alderon sebagai dinding? Apa rumah contoh tersebut sudah terbukti bebas bocor atau rembesan air? Terima kasih. Nah ini pertanyaannya saya juga lumayan tertarik nih Pak. Gimana yang kira-kira alderon yang roomy scaffolding ya kalau nggak salah ya. Yang pertama memang dinding atasnya harus tertutup atap, jadi nggak boleh kebuka. Langsung ya. Ya, satu lagi yang krusial itu di bukaan jendela biasanya. Karena di bukaan jendela ada bagian bawah ini yang terbuka. Ini kita tutup pakai plat aluminium, siku aluminium, supaya air hujan nggak masuk. Langsung ke sana. Ya, begitu juga yang di sekitarnya jendela ya harus ada siku aluminium, semacam flashing begitu, supaya ketika ada hujan angin dia tidak langsung masuk. Ya. Dan juga kita bisa sealant gitu. Saya juga lupa Pak, kemarin tuh ada talang air juga nggak ya Pak? Kita nggak pakai talang ya. Nggak pakai ya, jadi langsung aja ke bawah ya. Tapi dia nggak masuk ya Pak, aman? Nggak masuk. Oke, jadi udah terjawab ya. Ini dari Super Digil Indonesia. Bukaannya nggak, yang penting nggak langsung terpapar oleh hujan ya Pak ya? Ya, harus selalu ada naungan ya. Harus selalu ada naungannya. Sip kalau gitu. Lebih aman. Oke Pak, nah ini pertanyaan ke-9. Ini terkait maintenance Pak. Dari logistik BW2167, wah ini pertanyaannya panjang. Tapi intinya bagaimana dengan maintenance-nya Pak? Lalu bagaimana penerapannya dalam variasi konteks lingkungan lain seperti lereng gunung di pinggir sungai? Oh ini kayaknya yang tadi juga. Maintenance sebetulnya kalau rumahnya kecil ya relatif lebih mudah. Jadi kita bisa merawat sendiri ya karena volumenya juga kan lebih kecil begitu ya. Cuman memang ada beberapa kondisi khusus seperti misalnya dinding UPVC tadi. Kalau di eksterior ternyata dinding UPVC sebagai dinding itu relatif cepat kotor. Jadi harus dibersihkan. Mungkin bisa dipakai material lain ya, misalnya papan kalsit ya karena dia udah dicat aquaproof begitu. Relatif lebih mudah lebih awet ya, nggak cepat kotor begitu ya. Juga kalau memang dia pakai material besi, itu yang penting adalah kalaupun sampai kena tampias hujan di luar, paling nggak kita harus rawat jangan sampai berkarat dibiarkan. Mungkin 6 bulan atau 1 tahun sekali deh kita cat ulang, bersihkan gitu ya. Kita cat ulang kalau memang ada yang karat ya supaya besi-besi yang di luar itu nggak langsung kepapar sama teroksidasi lah ya Pak. Iya betul. Lebih ke arah sana. Lalu yang menarik konteks tadi adalah justru
dengan proposal kami yang rumah mikro ini sangat multifungsi, bisa di gunung, bisa di area pantai, mungkin di pantai jangan pakai besi, pakainya kayu atau bambu atau beton pracetak dan sebagainya begitu ya. I see. Oh ini bisa ya Pak, pakai bambu, kayu gitu juga bisa ya? Yang penting kan skala bangunannya yang kita kontrol gitu ya. Dan dia fungsinya bisa macam-macam, ruang kecil itu tidak harus selalu untuk rumah, bisa untuk warung, bisa untuk kafe, bisa untuk villa, dan lain-lain, sangat beragam saya kira. Logistiknya juga lebih mudah ya Pak, kalau bawa beton logistiknya, mobilisasinya tuh ringan ya, karena material-material ringan ya, lebih mudah. Siap. Oke, jadi untuk maintenance-nya malah lebih mudah nih guys ya. Mungkin nggak lebih mudah lah ya, benar bisa dimodif juga, bisa bertumbuh kan, kita sudah buktikan yang rumah scaffolding, nambah lagi, bisa tumbuh ya. Benar-benar rumah tumbuhnya, mobilisasinya juga mudah. Siap. Oke, jadi maintenance-nya kalau untuk yang khusus untuk besi ya. Jadi kalau tadi kan ngomong konteks lingkungan lereng gunung, pinggir sungai. Jadi kalau misalkan di gunung mungkin pakai bambu, nggak harus dengan besi ya Pak ya. Di pantai. Di pantai, sorry ya. Kalau di gunung nggak masalah. Di gunung nggak masalah. Tapi untuk yang terkait besi, penggunaan besi tadi mungkin dicat aja setiap 6 bulan sekali ya. Atau 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Siap. Oke. Lalu berikutnya ini lumayan lucu nih Pak, dari Armisat. Ini terkait faktor keamanan Pak. Dia bilang bikin rumah begini di Indo ditinggal mudik seminggu habis ludes katanya, sama pemulung. Aluminium dicopotin sama kaca, triplek, kayu dijualin, bambu-bambu dicopot, mungkin sisa semennya doang. Nah ini gimana Pak terkait ini menurut Pak Yusing? Ya ini pentingnya modal sosial, bersosialisasi dengan tetangga-tetangga saya kira ya. Jadi kalaupun kita tinggalkan, biasanya kan di tempat saya tinggal misalnya ada jadwal ronda keliling, kita ngasih tahu bahwa kita akan libur lebaran berapa lama, jadi ada yang ronda dan sebagainya. Keamanannya lebih dari sosial ya Pak ya? Benar, saya kira lebih ke keamanan sosial ya, bersama-sama begitu. Siap. Kalau tapi dari yang tempat Pak Yusing sendiri aman ya? Saya lihat itu terbuka sekali Pak. Terbuka langsung masuk juga, nggak ada kunci, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Siap. Jadi itu sih teman-teman, dipastiin aja kalau bisa ya koordinasi lah, kenal juga sama lingkungan, jadi sama-sama saling menjaga bantu ya benar. Oke, pertanyaan ke-11 nih, kita udah hampir habis Pak pertanyaannya. Nah ini relevansi nih Pak, terkait relevansi ini juga pertanyaannya dari tweet 890, tapi lumayan panjang, mungkin saya ringkas aja. Sekarang kita coba berdiskusi tentang konsep rumah mikro itu sendiri. Nah ini ada yang komentarnya gini, meragukan apakah konsep rumah mikro itu sebenarnya relevan atau menjawab persoalan kebutuhan hunian Pak. Mungkin ada yang merasa sebenarnya rumah mikro itu sebagai rumah yang tidak layak huni. Bahkan ada yang komen mirip kandang ayam. Nah ini gimana Pak menurut Pak Yusing? Iya, rumah itu bukan kandang. Jadi kita tidak tinggal di satu ruangan 24 jam, 7 hari seminggu di dalam satu ruangan yang sama, enggak. Kita tuh manusia, kita itu hidup. Bahkan sekarang ada kamar hotel yang disewakan 24 jam, ukurannya kapsul 1x2x1 meter gitu. Cuman bisa tidur, bisa berdiri gitu kan. Kapsul ya. Dan itu bisa dijual dan banyak dan laku. Kenapa? Karena orang tidak tinggal, kalaupun tinggal dia bisa, tapi orang kan berwisata, berjalan-jalan, hidup gitu, tidak terus-terusan di dalam rumah. Kita tidak melakukan rumah itu sebagai kandang. Jadi jangan khawatir kalau rumah kecil maka hidup kita menjadi sempit, enggak. Kita kan masih pergi beli makan, belanja, kita bekerja, kita ke sekolah dan sebagainya begitu ya. Baru di rumah beristirahat. Nah makanya ada kamar hotel itu, kapsul itu, karena kita tidur tidak sadar, cukup 1x2x1. Iya, sesuai dengan kebutuhan di ruang tersebut ya Pak ya. Betul. Jauh lebih penting punya rumah mikro yang kecil dibanding uangnya habis terus untuk kontrak misalnya. Iya, benar. Atau untuk kos-kosan yang sangat jauh lebih tidak nyaman dan sebagainya. Betul. Ya. Tapi ini pengalaman pribadi sih teman-teman kemarin, karena kebetulan saya juga ikut berkunjung ke sana ya. Itu menurut saya enak banget sih. Jadi mungkin definisi rumah mikro itu kalau denger itu kayak pasnya kecil gitu ya Pak ya, tapi pas nyampe sana enggak kok, karena memang banyak bukaan-bukaan ya Pak ya. Rumah mikronya itu dalam bentuk konteksnya tuh size-nya aja gitu ya, tapi size dalam kemana-mana lega sebenarnya gitu. Dan selalu kita akalin bagaimana integrasi ruang luar dengan ruang dalam itu tercipta lewat adanya teras, adanya balkon gitu ya. Jadi kalau kita bosan di luar, kita buka pintu, pergi ke balkon, walaupun balkon itu cuma 60 cm, dapat udara yang
dari luar langsung suasananya seperti di luar gitu ya, beda banget gitu. Jadi itu ya teman-teman, mungkin ini menjawab pertanyaan tadi, nggak seperti yang dibayangkan lah. Mungkin harus main kapan-kapan kalau boleh Pak Yusi. Ya boleh. Nah ini yang terakhir nih Pak, jadi kan kita selama ini udah ngomongin rumah mikro ini sebagai konsep ya Pak ya. Nah ini kebetulan saya sangat amat tertarik dengan pertanyaan ke-12 ini, prefabrikasi dan produksi massal. Nah gimana nih Pak, terkait gimana biar kita bisa membuat rumah mikro ini for the masses gitu, jadi semua orang bisa pakai gitu Pak, bukan hanya sekedar konsep gitu. Ya di Indonesia tuh entah bagaimana ya, produksi massal itu, prefabrikasi itu tidak populer. Karena prefabrikasi baru bisa harganya turun kalau dia diproduksi banyak sekali, mungkin ratusan atau ribuan gitu ya, ratusan lah. Begitu udah ratusan maka biaya produksinya relatif lebih murah, harga jualnya jadi murah, jadi orang mau beli. Tapi untuk mencapai ratusan ini, nah ini yang saya kira belum ada yang yakin untuk mau memproduksi satu tipe ratusan jenis gitu yang sama begitu ya. Kondisi kita kan sangat beragam ya, alamnya beragam, materialnya beragam, site ukuran lahannya bermacam-macam gitu ya. Betul. Barangkali itu akan lebih tepat kalau dilakukan oleh developer ya. Jadi developer punya perumahan ratusan kafling satu jenis misalnya, dia prefabrikasi menggunakan material industrial misalnya. Itu akan lebih tepat ya. Tapi kalau sebagai entity bisnis sudah mulai ada beberapa saya lihat, tapi jarang yang berhasil dan laku dan lalu bisa berhasil begitu. Sementara yang ada yang menyebut-nyebut mulai prefabrikasi itu harganya masih mahal karena kuantitinya jumlahnya sedikit. Jatuh-jatuhnya custom ya Pak. Jatuhnya mending custom gitu, disesuaikan dengan kebutuhan lagi. Benar. Tapi menarik sekali Pak. Saya benar-benar pengen ngelihat ini kalau bisa paling nggak modularnya. Benar. Kalau bisa dikembangkan. Benar-benar bisa dinikmati oleh banyak orang lah Pak, dalam jumlah skala yang lebih besar gitu. Nah ini terkait pertanyaan tadi, ini ada pertanyaan dari Lostio Watiana 551. Nah ini Pak Yusing harusnya collab Pak sama Elon Musk katanya untuk bikin micro home, bisa keren, banyak ide-ide mengejutkan katanya Pak Yusing yang bisa dipakai. Elon Musk bikin micro home gitu-gitu aja desainnya ngebosenin. Nah ini desain micro home Pak Yusing ini katanya lebih bagus dari bikinan Elon Musk. Gimana komentarnya? Terus apakah terpikir untuk kerjasama dengan pengusaha untuk dibikin semacam produksi massal? Nih tadi yang Pak Yusing sempat ngomong. Betul, kalau ada yang mau produksi massal, kita kolaborasi misalnya dengan developer. Saya kira lebih cocok developer ya, karena sudah pasti kaflingnya sudah ada dan sebagainya begitu ya. Tentu sangat tertarik ya, cuman belum ketemu aja. Belum sempat ketemu ya. Nah mungkin ini kalau dari teman-teman yang nonton, salah satunya ada kenalan developer atau mungkin developer sendiri, silakan bisa dikontak Pak Yusing. Kontaknya di mana Pak, by the way Pak? Mungkin akanoma.studio@gmail.com. @gmail.com ya. akanoma.studio@gmail, nanti kita share di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu Pak dari kita. Teman-teman juga nih terima kasih banyak udah ada pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jangan kapok ya Pak, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti kita bisa datang lagi. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Yusing. Terima kasih. Teman-teman makasih banyak ya. Bye bye.